Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab tafsir Jalalain. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab tafsir Jalalain, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab tafsir Jalalain. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Wa zumma ila hadratil imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli wa imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti rahimahumallahu ta'ala wa nafa'na bihima wa bi ulumihima fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikh. Syaudillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir waladhdallin, amin. Wa summa ila hadratina ba'ina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladhdallin, amin. Sampai falamma fasola. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasola, maka tatkala berangkat, falamma fasola, maka tatkala berangkat, ai khoroja, keluar, siapa? Tolutu, Tolut, bil junudi, bersama pasukannya, mim baitil maqdisi, dari Baitul Maqdis, wakana, sedangkan hari itu, kharron syadidan, kharron panas, syadidan sangat, jadi sangat panas. Wa talabu, dan mereka meminta
minhu dari Tolut, al-ma'a air, qala berkata Tolut, innallaha bahwa Allah mubtalikum menguji kalian ay mukhtabirukum mencoba kalian binaharin dengan sebuah sungai liyadharo supaya jelas al-muti'u siapa yang lebih taat minkum di antara kalian wal asi dan yang durhaka wahwa yaitu sungai bainal arduni baina antara al arduni Yordania wa Palestina dan Palestina faman maka barang siapa syariba minum faman syariba maka barang siapa minum minhu air itu ay yaitu min ma'ihi dari air sungai falaisa maka tidaklah ia minni golonganku ay yaitu min atba'i bukan dari pengikutku jadi min atba'i dari pengikutku waman dan barang siapa lam tidak yad amhu memakannya yadhukhu merasainya fa innahu maka ia adalah minni golonganku illa kecuali
illa kecuali man i'tarofa, man orang i'tarofa yang minum, i'tarofa man i'tarofa kecuali orang yang minum, hurfatan seteguk saja, lafat hurfatan bil fathi di fathah, wal dhammi dan di dhammah, biyadihi dengan tangannya, faktafa maka mencukupkan, biha dengan seteguk, walam yazid walam dan tidak yazid menambah, alaiha tegukan, fa innahu maka ia minni golonganku, fasyaribu minhu, fasyaribu maka mereka meminumnya, hu itunya kembali pada air, lama ketika wafuhu bertemu anak sungai, bikasrotin mereka minum dengan banyak, illa kecuali qalilan beberapa orang, minhum di antara mereka, faqtasoru lalu mereka mencukupkan, alal ghurfati satu tegukan tangan saja, ruwiya diceritakan, annaha bahwa kafatahum mereka mencukupkan, li syurbihim untuk minum mereka, wadawabihim dan binatang ternak mereka,
Wakanu dan jumlah mereka salasamiatin 300 wa bid'ata asyara wa bid'ata dan beberapa asyara puluh rojulan orang laki-laki falamma tatkala jawazahu mereka melewati anak sungai, jawazahu mereka melewati anak sungai. Wahuwa yaitu Talut walladzina amanu walladzina dan orang-orang amanu yang beriman ma'ahu bersama Talut ma'ahu bersama Talut wahumul ladzina qtasaru wahum mereka adalah alladzina orang-orang iqtasaru yang mencukupkan alal ghurfati satu tegukan saja qalu mereka berkata yaitu alladzina orang-orang syarobu yang minum banyak tadi la taqata tidak ada kesanggupan ai kuwata daya lana bagi kami
Al-yauma hari ini, Bijaluta menghadapi Jalut. Wa junudihi dan tentaranya. Hai maksudnya biqitalihim untuk berperang dengan mereka. Wajabunu dan mereka menjadi pengecut. Walam dan tidak jadi yujawizuhu menyeberangi sungai. Qala berkata, alladzina orang-orang yadhunnuna yang menyangka yuqinuna meyakini annahum bahwa mereka mulaku akan menemui Allah bil ba'si di hari kebangkitan. Wahum mereka adalah wahumul ladzina mereka adalah orang-orang jawazuhu yang berhasil menyeberangi sungai. Kam berapa banyak khobariyatun menjadi kalimat berita, jadi kamnya itu jadi kalimat berita. Bimakna kasirin, bimakna berarti kasirin banyak. Min fi'atin ya, kasirim min fi'atin, min dari fi'atin golongan, ai jama'atin kelompok atau grup, qalilatin sedikit, ghalabat mampu mengalahkan, fi'atan kasirotan fi'atan golongan kasirotan yang banyak.
biiznillahi, atas izin Allah, biiradatihi, sesuai kehendak Allah, wallahu, dan Allah, ma'as-sabirina, beserta orang-orang yang sabar. Bil auni, dengan bantuan, wan nasri, dan pertolongan, Allah. Saya jelaskan dulu ini. Ayat ini ayat 249. Ini masih lanjutan kemarin, ya, ini tentang Talut dan Jalut. Dari peristiwa Talut dan Jalut ini ternyata sampai sekarang terjadi di antara mereka, ya. Mereka ini siapa? Ya, mereka antara orang-orang Palestina dan orang-orang Bani Israel. Nah, dari kisah ini akhirnya muncul teori conflict of survival theory. Ya, ini kalau kita belajar ilmu politik, ternyata Allah memberikan pelajaran kepada kita melalui kisah Talut dan Jalut. Nah, ternyata di ilmu politik ada yang namanya conflict of survival theory. Jadi konflik itu ya konflik, tukaran, ya tukaran, bahasa Jawanya. Survival, tulisannya survival, ya. Teori ya THEORY, teori ya, conflict of survival theory. Jadi teori konflik, ya, ini karena masing-masing ingin tetap hidup. Kenapa orang rebutan? Karena masing-masing ingin tetap hidup. Apakah konflik itu harus perang seperti sekarang? Israel melawan Iran, melawan mana, ya? Melawan Yaman, melawan Jordan dan sebagainya. Ya, itu yang besar, yang kecil sama. Kalau Bapak Ibu jualan di pasar, kan masing-masing orang pingin bertahan hidup di dalam pasar. Siapa yang paling laku jualannya, produknya sama, siapa yang paling laku, saling menjatuhkan, minimal menjatuhkan harganya. Nah, ini kan pelajaran ini dari Quran. Produk yang sama,
sama-sama ingin bertahan hidup, maka yang bisa menguasai pasar itulah raja pasar. Kalau produk namanya market leader, pemimpin pasar. Contoh ini, kalau kita menyebut produk, kan ada minuman kemasan itu ada merek Aqua, Club, Le Mineral, sampai yang terbaru sekarang apa, Aquaviva. Itu oleh teori conflict of survival teori ini dianalis mana yang paling kuat di pasaran. Ternyata yang paling kuat namanya Aqua. Maka Aqua itu dijuluki namanya market leader, pemimpin pasar. Aqua itu, ya. Lah kemudian ada yang di bawahnya seperti Aqua kalau kita bicara produk, ya. Ini ilmu ini luar biasa dari Allah. Bukan hanya cerita terus tukaran, ini ternyata Allah memberikan pengalaman dari konflik antara Talut dan Jalut. Yang bisa mikir begitu orang barat, orang kita cuman cerita tukaran itu tidak diambil pelajaran kenapa mereka bertengkar, ya karena ingin bertahan hidup. Kalau kita tadi bicara produk air kemasan, nah ternyata Aqua itu market leader. Terus di bawahnya Aqua ada Le Mineral, ada Club dan yang sebagainya. Itu namanya follower, ya, market follower, pengikut pasar. Ya, kalau Aqua naikkan harga, dia ikut naik. Kalau turunkan harga ya ikut turun, karena nanti kalau Aqua turun dia nggak turun, malah nggak laku, ya. Terus ada yang kecil-kecil ini, ya, yang ada di kita ini, yang di toko-toko saya menjumpai ada Amnudai, ada Total, ada apa? Itu namanya niche. Niche itu yang mencari kesempatan. Orang yang tidak mampu beli market leader, produknya market leader seperti Aqua, tidak mampu beli Club, Le Mineral dan lain sebagainya, pokoknya wis iso suguh banyu kemasan, wis tuku Amnudai gak masalah. Ya, beli NO Celes juga tidak masalah. Nah, ini yang pelajaran diberikan Allah dari konflik 365 tahun di Timur Tengah antara Talut dan Jalut, yeah. Jangan di pasar itu konflik begini nggak, jualan itu cuma gayanya pada orang-orang beriman, muslimin muslimat, aslinya ya hatinya itu persis Talut dan Jalut. Kok iso payu dagangannya cah kui, padahal produknya bagus saya, kok malah laris dia, kan gitu. Saya ini kalau kulaan barang saya pilihkan yang kualitas bagus, dia biasa-biasa kok malah laku. Nah, itu akhirnya konflik di otaknya itu, sadar tidak sadar dia itu belajar tidak belajar teori ekonomi atau teori ilmu politik, ada namanya konflik di otaknya itu, conflict of survival. Jadi royoan ben iso tetap urip, ya, rebutan untuk bertahan hidup, ya. Nah, kemudian kan Talut, Jalut, mana yang paling menang? Tadinya, waduh, pasukannya Jalut itu luar biasa banyak, ribuan. Nah, sedangkan pasukannya Talut cuman 300 orang dan beberapa orang laki-laki. Ya, kudanya itu cuma 300 orang, 300 kuda. Nah, yang musuhnya ribuan, yang imannya lemah, mesti kalah ini, wong kalah banyak pasukannya kan. Tapi yang beriman berkata, kalau dapat pertolongan Allah, apa yang kita ragukan? Kita tidak akan bisa dikalahkan oleh pasukan yang besar. Ternyata sekarang masih digambarkan oleh Allah, Israel sendirian digeruduk, negara Arab 21 negara tidak pernah menang.
Kan belum ada itu berita di media terus orang Arab 21 negara ya ngeroyok Israel terus menang, kan nggak ada. Mungkin nggak menang tapi datanglah Indonesia mendamaikan, gak usah tukaran yo, terus damai, bukan menang perang. Nah di situ ada pelajaran dari Allah namanya survival of fittest. Nah jadi survival of fittest itu yang bertahan hidup adalah yang paling kuat. Jadi ini survival of fittest teori. Jadi orang yang mampu bertahan hidup adalah yang paling kuat. Di pasar pun sama lah, yang paling mampu bertahan hidup yang paling kuat modalnya. Naik turun yang modal kuat, yang nggak kuat modal ya tebal. Loh ini jangan diambil ceritanya tukaran perang, tapi ternyata Allah memberikan ilmu kepada kita. Ya, dua teori, conflict of survival theory sama survival of fittest theory. Ya. Makanya dalam teori politik itu kalau lo miskin jangan melawan orang kaya, pasti kalah, ya kan? Kalau lo kaya tapi bukan pejabat, jangan melawan pejabat yang kaya, lo pasti kalah, ya kan? Kalau yang tidak benar barangnya bapak ibu, sore sudah tetapkan tersangka. Tapi kalau yang nggak benar itu pejabat kuat kaya uangnya triliunan, sampai 10 tahun bingung menetapkan tersangka apa enggak. Jadi sama dengan kasusnya Jalut dan Tolut. Ya, jadi ada dua ilmu yang muncul dari kisahnya Tolut dan Jalut. Ya, tadi konflik itu karena masing-masing ingin tetap hidup. Akhirnya anak cucu orang Jawa kan sama, tukaran, royokan warisan, karena ya masing-masing ingin tetap menguasai hidup. Wah, ini warisannya wakeh. Kan biar keren itu, warisannya banyak. Wah berarti anak cucu orang kaya, anak cucu sultan. Padahal ya ora ono sing tuku, tinggalane mbae kabeh. Ya kan? Akhirnya muncullah konflik lagi, survival of fittest theory itu. Teori bertahan hidup adalah yang paling kuat. Royokan nang pengadilan, ya sing kuat sing menang. Sing kuat ngelmune ya kuat sembarange. Yang ngecelek-ngecelek masih bolone akeh, tetap kalah. Ya. Dari pelajaran Jalut dan Tolut ini sampai hari ini bangsa-bangsa yang terjajah tidak akan mengembalikan kemuliaannya. Orang yang terjajah itu tidak akan mulia, ya, kecuali dengan menyatukan barisan di bawah komando pemimpin yang adil dan berani. Kita kan pernah terjajah itu 350 tahun. Nenek moyang kita bagaimana? Ya. Ada yang tertarik dengan Belanda, dikasih upeti sekian sudah tertarik. Ya, akhirnya berkhianat dengan bangsanya sendiri. Ya, ini kan sama dengan kisahnya Jalut dan Tolut. Sekarang memang tidak terjajah secara fisik, tapi terjajah secara teknologi, secara ekonomi. Sekarang kita terjajah secara ekonomi, teknologi terjajah, ilmu juga terjajah. Ilmu mana yang muncul dari kita sekarang? Yang nggak ada. Teknologi yang kita hadapi sekarang, media sosial itu semua dari sana. Mereka orang kecil tapi bisa menguasai dunia yang luar biasa. Kita dakwah teriak-teriak itu ya yang punya produk ya orang Israel. Menghujat-hujat orang Israel, yang kita pakai dakwah itu juga punyanya orang Israel. Ya lucu tuh orang kita sekarang. Apa mulia?
Satelit punyanya mereka, server punyanya mereka. Apapun yang kita bicarakan direkam mereka, masuklah ke AI. Kita ngaji begini masuklah ke AI. Nyatanya video kita yang menceritakan kisah Bani Israel tentang mereka di take down langsung. Ya. Kita bicara tafsir Jalalain di awal-awal sudah berapa video yang di take down. Nah, kita mau bicara, tidak bicara apa adanya, ya Bapak Ibu tidak paham apa yang dimaksud Allah, tapi bicara apa adanya karena sudah di-upload ke server mereka, namanya YouTube. Ya oleh mereka dipilih, lo nyinggung gue ya gue habisin videonya. Kan begitu. Tapi orang teriak-teriak yang gak karu-karuan malah dipelihara, karena apa? Ratingnya makin tinggi, dapat uang banyak. Dari pelajaran kisahnya Tolut dan Jalut ini, yang pertama-tama menyadari bahwa umat sedang terancam adalah ulama. Ya, ulama itu peka. Justru ulama yang tidak berada di tengah-tengah penguasa itu yang paling peka. Kalau berada di tengah-tengah penguasa nggak peka kalau umatnya terancam. Contohnya hari ini konflik-konflik itu karena ya sama dengan kisahnya Jalut dan Tolut, karena para ulama berada di sisinya para penguasa, ya, diberi sesuatu oleh para penguasa lupa, ya, lupa yang bisa menyelamatkan ulama yang tidak di situ, yang di luar, ya. Orang yang tenggelam di dalam kolam yang bisa menyelamatkan orang yang tidak berada di dalam kolam, yang di luar baru bisa ngasih tambang ditarik. Kalau sama-sama di dalamnya ya sama-sama tenggelam. Nah, pertengkaran itu ya sama sampai hari ini, hanya beda-beda motifnya, beda bajunya. Kalau dulu bawa pedang, bawa tumbak, bawa panah, sekarang bawa rudal, bawa roket. Lebih lagi sekarang nggak bawa rudal, bawa roket, bawa virus. Nah, itu ya sama dengan kejadian di masa Jalut dan Tolut. Nah, kenapa seperti itu? Karena masih banyak orang yang bodoh. Ya, orang bodoh. Orang bodoh itu kalau mencuri gini. Orang bodoh nyuri ayam, ayamnya belum ketangkep oleh yang mencuri, sudah pencurinya ketangkep. Itu namanya orang bodoh. Lihat tuh pencuri ayam, ayamnya belum sempat dia tangkap sudah ketahuan kalau dia pencuri, akhirnya ketangkep. Itu di masa lalu, di masa kisahnya Jalut Tolut. Kenapa bisa dikuasai Jalut? Karena banyak umat yang bodoh. Nenek moyang kita dulu dijajah Belanda karena banyak umat yang bodoh. Ya. Kalau orang pinter nyuri triliunan, puluhan tahun tidak ketahuan, hadir di setiap acara, MC-nya menyampaikan yang terhormat dan yang mulia, padahal itu maling kelas kakap, itu yang terhormat, yang mulia. Tapi kalau maling ayam, ayamnya belum ketangkep dia, malah dianya sudah ketangkep orang lain. Itu bedanya pencuri bodoh dan pencuri pinter. Makanya kalau mau mencuri harus pinter dulu. Ya fakta kan di lapangan, kalau pencuri ayam, pencuri mentok, langsung diseret ke Pak Lurah, ke balai desa. Di situ banyak orang langsung menghajar, bro. Kalau pencurinya pinter, langsung ditangkap aparat, nggak boleh diapa-apain. Sidang saja tentaranya ikut masuk, terus gimana? Ini bukan masa sekarang, masa Jalut dan Tolut sudah seperti itu. Kenapa mereka dijajah? Ya, karena apa?
orang awam itu beranggapan yang paling layak dan berhak memimpin atau menjadi pemimpin adalah orang yang kuat, punya pengaruh, terkenal, kaya. Nah itu yang awal-awalnya Bani Israel punya pemikiran seperti itu. Nah kita apa enggak seperti itu? Coba pilihan lurah itu. Ada orang baik nggak nyebar uang, ada orang yang nggak baik tapi nyebar uang. Yang jadi yang mana? Gus, ya kalau pilih sing maringi harta Gus, niku apik gak gablek duit Gus, damel napa niku malah jangan-jangan dadi lurah kan golek pulian. Loh, orang awamnya sudah mencurigai begitu. Ini kejadian di masa Jalut dan Tolut sudah seperti itu, berulang-ulang sampai kita. Ngono ngelone Bani Israel. Padahal apa? Kita prakteknya lebih parah daripada Bani Israel. Mulai pilihan lurah itu sudah luar biasa. Pilihan-pilihan yang lain ya tambah luar biasa. Orang awam itu ya, orang-orang yang punya jabatan politik. Ayo, ini ada program mancing rezeki. Mancing rezeki, kali Prayungan ditutup, terus dikasih iwak, dikasih ikan 5 kintal. Terus ikan-ikan tertentu itu dikasih pita. Terus mancing rezeki, judul iklannya ayo mancing rezeki bersama si A, gitu kan? Hadiahnya kambing dan macan yang viral. Iya, fotonya orangnya di situ. Itu yang datang banyak sekali dan pesertanya banyak. Nanti yang mancing ikan yang diberi tanda pita, dia dapat kambing. Ini di zaman Tolut dan Jalut, orang-orang bodoh selalu dibodohi dengan cara begitu. Setelah ketenaran tokoh tersebut, terus begitu besoknya mencalonkan, mereka kan sudah tahu tuh, oh itu dulu orang yang ngasih lomba mancing gratis, mancing rezeki ya. Itu yang ngasih kalau hari ini sukses, tahun depan tidak, hadiahnya bukan kambing lagi tapi sapi. Orang-orang berharap, padahal begitu itu gimana? Kan sadar gak sadar iklan-iklan seperti itu lama-lama orang itu menjabat, ya golek pulian, gak mungkin tuh gak golek pulian, duit entek. Akhirnya apapun yang kita titipkan kepada mereka, ya bablas angin nih. Nah, makanya ini terjadi sejak zaman Tolut Jalut sampai kepada kita. Makanya kita itu jadi orang harus cerdas. Nah, setiap pemilihan pemimpin di masa Tolut itu, sebelum Tolut itu diangkat jadi pemimpin, selalu konflik. Milih pemimpin itu mesti konflik, tukaran, macam-macam. Apakah sampai hari ini tidak seperti itu? Mau pilihan presiden, pendukung masing-masing saling menyerang di TV, saling ini dan itu, konflik ya. Padahal mereka yang mereka dukung ngopi bareng sesama pesaingnya, calon 1, calon 2, calon 3 itu yang ngopi bareng, tapi di bawah itu konflik ya kan, pancet bodoh ya. Jadi setiap ada pemilihan pemimpin, rakyat selalu konflik, akhirnya dimanfaatkan Jalut, dijajah Jalut berabad-abad. Nah akhirnya karena konflik-konflik itu, banyak ulama yang terjebak di dalam politik dan ikut konflik. Ini zaman Jalut, bukan zaman kita. Zaman kita mungkin ya lebih bagus atau lebih parah, ya silakan dinilai sendiri. Kita bicara sejarah ya. Makanya di masa Khulafaur Rasyidin, setelah Nabi wafat, di situ ada pemilihan pemimpin dengan menggunakan teori ahlul hilli wal aqdi.
ya, ahlul khilli, ada yang baca ahlul khalli wal aqdi, ya, ahlul khalli wal aqdi. Apa sih ahlul khalli wal aqdi itu? Yaitu dzus syaukati wasyadwati warro'i wattadbiri fil bilad, ya. Jadi orang yang mempunyai kekuatan, ya, kekuasaan, pandangan dan pengetahuan di suatu negara. Orang punya pandangan biasa, sosok negarawan, kalau bahasa kita ya orang yang memiliki citra sebagai seorang negarawan. Nah, teori ini digunakan oleh Khulafaur Rasyidin, ya, di masa Umar bin Khattab. Mulai itu, jadi pemimpin, kalau dulu begini, siapapun yang mau dicalonkan sebagai pemimpin diuji dulu keilmuannya sampai lolos, ya, di fit and proper test. Yang menguji siapa? Para ulama. Ya, ulama tugasnya menguji. Kalau ulama sekian orang banyak, diambil yang terbaik-terbaik itu, maka mereka yang lolos ujian diserahkan kepada panitia pemilihan. Jadi yang dipilih itu orang-orang yang terbaik, bukan seperti sekarang yang dipilih yang kuat bayar. Urusan apik gak apik, ya pokoknya kuat bayar, pokoknya kuat anu, ya nanti bisa mencalonkan. Dulu kalau nggak lolos dari panitia pemilihan nggak akan bisa. Sekarang kan nggak ada panitia seperti itu, ahlul khilli wal aqdi kan nggak ada. Jadi memang seharusnya kalau di konteks di kita, pemilihan kepala desa, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden, itu harusnya ada tim yang milih, ujian dulu. Kalau dia lolos ujian, barulah boleh dicalonkan. Nah, sekarang yang mencalonkan partainya. Kalau nyumbang partainya banyak, ya tak lolos lagi nyalon. Terus pemimpin itu bukan pemimpin rakyat, akhirnya pemimpinnya partai. Ketua partainya ngomong, ini utusan partai. Lah kalau sudah jadi pemimpin, katakanlah gubernur, siapapun yang mengusung ya bukan punya mereka lagi, sudah diwakafkan ke rakyatnya kalau menggunakan ahlul khalli wal aqdi. Tapi nggak berlaku begitu itu. Saya ki apik tapi gak ada duit, ora payu, apik tok. Lulusan pondok gak ada modal. Itu nggak lulusan pondok tapi modalnya kuat. Kan faktanya begitu. Dulu seperti di tanah Jawa, mau mendirikan kerajaan Islam di Demak. Demak itu Sultan Demak. Itu kan ulama-ulama kumpul dulu. Ya, para wali itu kumpul dulu menseleksi siapa yang layak. Ternyata Sultan Demak itu yang layak, makanya dipilih terus dijadikan raja. Karena dulu sistemnya masih kerajaan. Orang Jawa dulu masih mengenal sistem kerajaan, belum mengenal teori demokrasi dari Yunani, belum mengenal presiden. Di zaman Nabi ya masih dikenalnya kerajaan. Setelah berinteraksi dengan bangsa luar, kenallah demokrasi, akhirnya sistem presiden diganti istilah bahasa Arab namanya khalifah. Oh, ada pemimpin ini yang nggak raja nggak presiden, namanya emir, ya, emir. Makanya Arab yang satunya ngomongnya saya nggak kerajaan nggak presiden tapi emir. Jadi Emirat Arab, Uni Emirat Arab. Nah, emirnya itu rajanya dipilih, tapi setelah jadi raja ya ternyata kan turun temurun, nggak pilihan lagi rajanya. Ya, jadi ini pelajaran dari kisahnya Tolut dan Jalut sangat luar biasa. Konteks Indonesia yang masih mengikuti ahlul khalli wal aqdi ini hanya ormas, organisasi kemasyarakatan agama, organisasi keagamaan, ya, yang masih kelihatan betul
menggunakan sistem ahlul khalli wal akdi adalah NU. Kalau di kita orang NU itu sistemnya masih ahlul khalli wal akdi. Jadi di situ di tingkat yang paling tinggi namanya mustasyar. Terus kemudian ada suriyah, ada tanfidiyah, ya. Nah, dari pusat sampai ke bawah sama susunannya. Ya. Sampai tingkatan RT, RW sama susunannya. Nah, tetapi ini kan bukan negara, ini berbentuk organisasi kemasyarakatan. Nah, ormas seperti ini nggak bisa dia mengatur negara, hanya bisanya memberikan masukan karena dia tidak punya suara di parlemen. Nah, kalau dia pengen punya suara ya harus mendirikan partai, ya partainya sendiri, partai yang dari ormasnya itu. Nah, dulu kalau partai seperti dari NU kan PKB, tapi nyatanya lama-lama terus ninggalno NU nih setelah punya kekuasaan. Dulu partainya Muhammadiyah PAN, lama-lama PAN berkembang meninggalkan ormasnya. Berapa kali konflik-konflik kepartean. Agama yang lain seperti Kristen punya partai sendiri, malah nggak punya kursi, kan lucu, punya umat ke umatnya nggak ada yang milih, ya. Ya kan kita ini juga sama lucu, mayoritas umat Islam ini madhabnya ngikuti NU, tapi ketika tokoh NU mencalonkan suarane gak ada. Lah itu loh, mulai zaman Pak Hasyim Muzadi nyalonkan wakil presiden, orang NU harapannya kan dia tokoh NU mesti jamaahnya nyoblos sekian ratus juta, yang terdaftar 100 juta warga Indonesia itu, nyatanya berapa yang milih? Berarti kan jenengan gak setia, gak militan, mau berharap berkat saja. Ya toh, ono tokohnya mencalonkan malah kalah, ya berarti wajib dituduh itu gak militan, mau butuh berkat. Ya itulah namanya konflik-konflik kepentingan sejak zaman Tolut Jalut sampai zaman sekarang sama. Oke, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Falamma barozu li Jaluta wa junudihi. Ini selesai khatam satu surat. Bentar lagi itu satu surat nih. Walamma dan tatkala barozu tampil untuk memerangi li Jaluta Jalut wa junudihi dan pasukannya. Hai, maksudnya Zoharu menyiapkan likita lihim bertempur wantasofu dan berbaris
Qalu mereka berdoa, Rabbana Tuhan kami, Afrik tuangkanlah, hai asbib limpahkan, alaina kepada kami, sobron kesabaran, wasabit dan teguhkanlah, agdamana pendirian kami, bitakwiyati dengan kekuatan, qulubina hati kami, alal jihadi untuk berjuang, wangsurna dan bantulah kami, alal qaumil kafirina terhadap kaum kafir. Ya, jadi Tolut itu merasa prihatin dengan rakyatnya. Nah, sampai sekarang kan banyak juga tuh rakyat yang nggak manut pemimpin. Pemimpin itu selalu dinilai jelek, 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 sampai kapanpun jelek. Contohnya kita aja, orang Indonesia. Kalau dilihat pemimpin kita, mulai Presiden Soekarno, kalau dilihat dari sisi keburukan ya buruk semua. Pak Harto, kedua, ya, Pak Habibie dan sebagainya. Lah rakyat ini dikasih pemimpin model apapun mesti gak nerima, no. Akhirnya dikasih yang paling parah. Kata Allah, biar rasain lo. Ya, selalu nggak terima. Nah, ketika diberi pilihan untuk memilih pemimpin, nah ada nggak dulu pada waktu ada pemilihan kepala daerah, kepala desa, gubernur, bupati, wali kota, mau pergi ke TPA istikharah dulu? Kan nggak pernah lah. Ano apa Gus, ngoten-ngoten sing mikir dhewe kok leren istikharah. Nah, orang sekarang kan enggak mau istikharah karena apa? Dia sudah meyakini, ya, contohnya begini, partai ini adalah partai berbasis agama dan punyanya organisasi massa keagamaan. Dia punya jamaah banyak, di dalam situ ulamanya banyak. Wis, saya pokoknya ikut ulama itu aja. Tapi ketika milih kan tetap nggak mau istikharah secara pribadi. Allah tentukan pilihan saya ini yang mana. Jalankan tangan saya ketika berada di bilik, itu nyoblosnya adalah nyoblos yang pilihanmu. Nah, berarti kita itu dari zaman ke zaman masih taklid buta, anut grup yuk. Ya oke, nggak apa-apa yang dibawa oleh para ulama. Ya kita berpikirnya berbeda. Ulama itu berpolitik enggak? Nah, kalau ulamanya berpolitik ya berbeda juga cara pandang kita. Berapa kali kita terjebak ulama, terjebak sejak zaman kisah Tolut sama Jalut. Sudah diberitahu jangan minum air ya nanti ke sana sebelum sampai
di tanah yang kita tuju. Akhirnya mau berangkat ke Jordania, di situ ada sungai, saking hausnya kata orang yang nggak kuat iman, loh gimana ini saya nggak kuat, ini mati saya, ini belum perang sudah mati. Padahal sudah diwanti-wanti sebelum berangkat, ujian kita adalah kehausan. Nanti jangan ada yang minum nanti malah kalah. Nah, ternyata yang kalah perang adalah yang minum air. Nah, ternyata yang tidak minum air malah menang. Ya mungkin itu politiknya Jalut, sungainya diasmak dulu sama Jalut, sapa sing liwati nanti lemes, ya ilmunya luntur, kekuatannya luntur. Nah, ya akhirnya seperti itu. Makanya pasukannya dari Tolut itu berdoa, Rabbana afrik alaina sobran wa sabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ya berdoa begitu, ya Allah, saya mau pergi nyoblos, ya Allah, pilihkanlah pilihanku sesuai dengan pilihanmu. Ya, kalau pemimpin itu zalim, berarti sudah menjadi tanggung jawabmu, karena aku sudah minta petunjuk kepadamu. Kalau nggak minta petunjuk, kalau pemimpinnya zalim, berarti tanggung jawabnya yang milih. Nah, kalau dia ternyata baik, maka pemimpin yang baik akan membawa manfaat barokah pada rakyatnya. Ya, maka nanti kalau mau milih ya istikharah dulu, wong sholat 2 rakaat. Jadi nanti kalau ditanya Allah di akhirat, iki gara-gara pilihanmu kuwi dudu pilih aku lho, kula pun istikharah, tangan kula jenengan coblos ning mriku. Sing nyoblos dudu aku, sing nyoblos Gusti Allah. Nah, wong nyatanya yang nyalonkan kiai punya pondok besar, ya, gak oleh suara, kalah sama sing biasa-biasa, tapi sedekah akeh. Kita berkali-kali kan tertipu dengan hal-hal yang semacam itu. Jadi beberapa tahun, beberapa abad ya dari zaman dulu ya tetap seperti itu. Jadi zaman Jalut, zamannya Tolut melawan Tolut, Tolut melawan Jalut, banyak juga ulama-ulamanya Bani Israel bergabung dengan Jalut dan berkhianat. Di kita zaman Pangeran Diponegoro ya banyak yang ikut Belanda. Sepupunya sendiri malah bocorkan kekuatannya Diponegoro. Ya itu kan di film kan begitu, di sejarah. Sebenarnya pada waktu perang Diponegoro, kalau konteks Indonesia, Belanda itu sudah bangkrut. Tapi orang Jawa itu yang berkhianat. Ya, makanya dulu orang-orang yang dekat dengan Belanda, pribumi yang dekat dengan Belanda, diizinkan Belanda ikut sekolah boleh. Kalau yang nggak pro Belanda nggak boleh ikut sekolah. Makanya sekolah-sekolah zaman dulu, pesantren itu sekolahnya tidak formal, diajar seperti kita seperti ini. Yang penting umat Islam bangsa Indonesia itu punya pendidikan, sekali ijazah gak apa-apa. Tapi lama-lama santri mikir, aku sekolah gak iso kerja nang pabrik londo, pabrik gula, bayarannya gede. Zaman londo itu kan ya pabriknya Belanda. Wis sekolah ndi ijazahmu? Ijazahnya kan yang boleh yang dikeluarkan Belanda, sekolah umum. Nah, mereka akhirnya Belanda itu setelah mengalami bangkrut, ya, terus datanglah seorang misionaris besar namanya Syekh Abdul Ghaffar. Ya, bahasa nama Belandanya Christian Senuhul Krunye itu. Ya, itu memberikan nasihat pada pemerintah Hindia Belanda dan gubernur Hindia Belanda, kalau kamu caranya seperti itu kamu akan bangkrut. Nah, terus bagaimana? Kamu gunakan politik etika.
Tahu politik etika? Jadi dia menggunakan politik etika. Semuanya boleh sekolah, tetapi kelasnya beda-beda. Kalau anaknya orang jelata, wis sekolah MI deso, kalau nang kota. Sekarang masih ada nggak begitu? Politik etika, nilainya apik, gak usah mlebu sekolah kene, mlebune sekolah kono. Terus ditanya, orang tuamu apa kerjanya? Suruh ngisi belangko, kitir, dulu kitir namanya, ya kan? Wah, bapakmu tani, gak iso tuku sepatu, kalau sekolah nang kene. Saya sekolah SD dulu yang sepatuan teman saya berapa? Saya bersama beberapa orang aja. Mayoritas tidak pakai sepatu, apalagi zaman Belanda. Nah, itu politik etika. Nah, mereka yang masuk ke dalam politik etika, ya, di tahun 1900-an banyak golongan yang itu akhirnya menerima tawaran Belanda. Nah, mereka yang menerima tawaran Belanda terus membuat satu perkumpulan, disitulah menjadi cikal bakalnya Muhammadiyah. Ya, itu kalau konteks Indonesia. Nah, terus yang mempertahankan tradisinya Mbah Wali Songo tetap bertahan dengan pendidikannya sampai Indonesia merdeka. Ya, dia mendirikan satu organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Ajane sing kukuh ya JNU zaman dulu, gak katut londo. Tapi kalau mereka nggak Belanda, kata mereka, kalau saya tidak masuk ke dalamnya situ, saya nggak tahu bagaimana Belanda memberikan pendidikan, doktrin-doktrinnya bagaimana. Terus orang-orang pribumi Jawa, daripada aku gak sekolah, oleh mlebu sekolah nang londo, tapi syaratnya kudu mlebu agamane londo. Nah, makanya di situ kisahnya orang-orang Jawa yang masuk Kristen itu karena dulu ingin dapat akses pendidikan dari Belanda. Ditanya, nenek moyangmu dulu apa aslinya? Loh, saya punya teman Mbak jenis Siti Khotijah, tapi melok londo, agamane Kristen, lahir Siti Khotijah, berarti orang tuanya ini. Nah, karena apa? Akses pendidikan. Karena apa? Kalau nggak dapat ijazahnya Belanda, nggak bisa kerja di HVA, itu nggak bisa. HVA itu punya Belanda, ya. PTPN itu punya Belanda, pabrik gula, pabrik kopi punya Belanda. Pemerintah kabupaten kota, ondernemen dan sebagainya, Gupermen itu punya Belanda. Nah, tetap macul apa tadi pegawai. Nah, itu kan politik itu. Jadi itu pelajaran-pelajaran semenjak zaman Tolut, Jalut sampai hari ini tetap sama. Jangankan di tingkat yang tinggi, di contohnya kelurahan, desa. Dulu yang tim sukses ya dikasih tempat. Ya. Ya, kalau tingkatnya sudah nasional, siapa dulu tim suksesnya? Ya, yang bela mati-matian dapat ganjaran menteri, ya minimal jadi komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN, jadi direksi. Nah, yang namanya musisi aja bisa jadi komisaris. Terus punya pengetahuan apa tentang perusahaan yang besar? Nah, karena apa? Ya itulah balas budi, politik balas budi. Kalau di kita, di zaman Tolut Jalut ya sama, terjebaknya itu ya karena politik-politik itu. Akhirnya orang Barat itu meneliti, makanya ada teori yang tadi conflict of survival teori tadi, ya kan? Akhirnya berkembang. Sekarang kita membunuh orang tidak harus dengan senjata. Membunuh orang dengan cara ilmu pengetahuan, sains. Ya, contohnya begini, kita punya produk
Akhirnya pasar itu digelontor semuanya, harganya murah dan di bawahnya pesaing jauh dan kualitasnya bagus, dijual selama setahun penuh. Akhirnya pesaingnya kan nggak laku tuh, lama-lama produknya busuk, bau, akhirnya nggak laku, jatuh. Apa bedanya membunuh dengan cara itu dengan membunuh dengan santet? Ya kan? Contoh ini, kalau ini ada pabrik rokok besar, semua kawasan dikuasai pabrik rokok besar, pesaing yang kecil-kecil nggak bisa, sampai sudut-sudut jalan itu sudah dibeli, yang boleh pasang iklan itu hanya perusahaan tertentu, yang lainnya nggak bisa, ini sudah saya beli kawasannya. Ya kan? Tiba-tiba dia buat produk, harganya dimurahkan karena dia sudah punya modal besar setahun. Kalau kita bicara rokok, pesaing setahun rokok dibiarkan nggak laku, nah ini bercak-bercak, mulai keluar kan coklat merah nggak enak. Akhirnya orang meninggalkan produk itu. Siki sing apik murah, siku ditinggal iku murahan. Nah, ini yang murah itu malah dianggap murahan. Nah, inilah teori yang digunakan ketika Tolut Jalut itu bertengkar, karena ini bertahan hidup. Bisa juga ya, yang raja yang besar nyuruh anak buahnya beli semua produknya, produk semua dibeli, ditimbun di gudangnya dia, setelah setahun baru dikeluarkan lagi. Kira-kira basi nggak? Ya basi, akhirnya nggak laku. Apa salah? Ya enggak, wong dia beli terus nggak dikeluarkan. Nah, inilah teori conflict of survival. Sampai bakul roti ditebas, bakul roti gede, seminggu baru dijual lagi. Ya kan? Roti ini wis expired alias kedaluarsa. Roti yang ada di pasaran, di etalase itu punyanya dia. Rotinya bapak ibu diborong sama dia, nah, nggak ada. Terus pedagang salesnya pabriknya bapak ibu ngomong, wah laku produk kita, habis pasaran. Nggak tahu kalau diborong raja roti. Setelah 1 minggu menjelang expire dikeluarkan lagi. Akhirnya wah roti ini nggak enak, mambulah sing inilah. Karena apa? Dihabisi sama raja roti. Nah itulah politiknya Jalut ke Tolut, tapi rakyatnya tetap bodoh. Mikir begitu nggak kayak Jalut Tolut? Ayo ndokmu kok ditebas karo raja ndok, jiarno saulan aku ditokno meneh. Begitu stempelnya masih utuh, wah Rini Sakti rusak gitu, dodolan nggak bertanggung jawab ini, dikomplain wong, masuk pasar nggak boleh. Jadi si Jalut nggak perlu ngusir orang itu masuk pasar, orang pasar sendiri ngusir. Karena apa? Dia punya produk. Nah, makin modern kan begitu. Bapak ibu punya produk yang bagus, ditiru sama Jalut, ditembak, KW. Wah lah kok ini saya ini produk ini sandalnya kok pedotan, suwean. Nah, kalau bicara kayak sendal. Padahal itu ditembak oleh perusahaan lain. Ya itulah konfliknya Tolut sama Jalut berkepanjangan sampai hari ini. Kita pun mengikuti ilmunya Jalut. Ora iso ikhlas-ikhlasan. Motor nang pasar. Gitu. Itu kan fakta sampai hari ini masih terjadi. Nanti kalau juragan besar bayarnya bulanan, lah juragan pedagang cilik gak oleh ke bulanan, mingguan. Ya, karena apa? Ya sistem konflik itulah yang
digunakan. Pelajaran dari kisahnya Tolut dan Jalut. Kayak bolone Jalut, ada 100 toko ujung sampai ujung. Produk A harganya 1.000 ya, semuanya 1.000. Lek bolone Tolut masih penggaweane zikir wirid lek bengi, produk A sing kono 1.500, kene 900, 800, kono 2.000. Bener enggak? Bakul ayam ngkon seragam sak pasar bisa enggak? Enggak bisa. Wong suruh jualan masuk semua kan nggak bisa. Ini nang jobo ae langsung ketemu wong, padahal itu malah nggak bayar pajak, nggak bayar anu. Nah itu yang biasanya diserang Jalut itu. Nah itulah kelemahan-kelemahannya kita, tidak pernah mengikuti pemimpinnya. Kalau udah berjalan sendiri. Nah, anak buah Jalut dodol produk A 100 toko ujung dari ujung, tetap harganya ditetapkan 100 ya 100 semua. Anak buah Tolut sing ahli ngaji, sing ahli anu, ala kono 100 sih 150, 75, 80, bervariasi. Kok saling menjatuhkan. Aja tuku kono ngumbai garsi. Jangan beli di sana itu. Barangnya anu produknya Jialing. Ngerti Jialing? Barang siji tinggalannya maling. Iya seperti itu. Jadi jangankan di tingkat yang seperti itu, kita punya itu saudara orang-orang Tionghoa. Contohnya di Pare aja, kalau kan Tionghoa 1 sampai Tionghoa yang ke 100 jual barang yang sama, harganya mesti sama. Kalau Javanese 1 dengan Javanese yang 100 jualnya variasi, naik turun harganya nggak sama. Sego pecel ya masa bodoh nggak sama. Nah itu yang bisa kita lihat hari ini dari kisah Tolut dan Jalut. Nggak bisa bersatu, kalahnya itu karena nggak bisa bersatu. Bank saja kalau punyanya Jalut, suku bunganya rata semua sedunia. Lek bange dhewe naik turun apa neh bank titil wis gak karu-karuan. Nah kan merusak, gak sampai disantet wis mati dewe karena barangnya nggak laku. Nah kita ini apa orang ngaji ben kemis yasinan lek dodol pisang disemprot apa ora? Itu sebenarnya ngikuti Jalut atau ngikuti Tolut? Pemimpin yang dipilih sama Nabi Samuel malah nggak ditaati. Pemimpin yang dipilih oleh raksasa buto ijo, Jalut namanya, malah dipilih. Kira-kira kalau jualan seperti itu masih halal nggak uangnya? Uang itu besoknya wis bosok. Kalau nggak cepat-cepat dimakan kan bosok. Kalau dimakan berarti resiko kena bahan kimia, membunuh apa enggak? Ya memang enggak nyantet secara langsung, tapi perilaku kita ngalahkan para penyantet. Niki anu Gus, saya Gus kan pokoknya benjing lo jamin matang Gus. Saya kan ngalami gitu, punya acara besar beli pisang, cek wiju kan gini, kapan tuh Gus? Ya meni sudah benjing pun matang nih Gus. Saya mikir, mau sosok pisang meni mateng saestu. Aku ya Allah disuguhno gak, suguhno iki ya lebokno barang kimia nang wetenge wong-wong. Gak dikei gedang kok jari bareng geget gak madang. Ya repot toh. Ya saya ngomong, ya sudah yang terjadi gitu nggak apa-apa. Makanya kadang-kadang saya tidak memilih. Contohnya begini contoh. Kenapa kalau ada acara di sini saya ngasih air putih saja minumnya, enggak air yang rasa-rasa.
Kan mestinya keren yang rasa-rasa kan. Saya milih itu karena milih maslahatnya bukan mahdorotnya. Ya memang di lidah kita nikmat, tapi mahdorotnya besar. Yang banyak kena penyakit ginjal, penyakit yang lain-lain yang berasa-rasa apa yang putih? Ya, yang berasa-rasa. Dulu orang yang nggak paham, Gus itu ngombe mesti putih air. Sekarang apa wani putih, apa wani berasa putih mohon Gus. Ya. Kalau benten gini rumah sakit ditembak ping 7 ya. Tembak apa? Tembak laser. Mengeluarkan apa? Batu ginjalnya, bantu pedu loh. Ngono biar kon melok tolut gak gelem melok muja jalut. Minum sekarang besok pagi sehat. Ya berapa lama? Kita nggak pernah berdoa, ya Allah tolonglah saya dari kejahatan orang-orang kafir. Malah yang bisa gabungkanlah saya dengan orang-orang kafir. Gus derek niku modale kata dan derek buka jin niku waduh gak karu-karuan niku. Kulaan ayam lenang orang mereka lebih murah, lenang buka jin luwe larang. Mau dicatat tidak? Oke, kita lanjutkan. Fahazamuhum, mereka berhasil mengalahkan tentara Jalut. Kasaruhum, menghancurkan mereka. Biiznillah, dengan izin Allah. Biiradatihi, dengan kehendaknya Allah. Wa qatala, dan membunuh siapa? Dawud. Ya, dikasih Tolut cik kurang mantep, Allah menurunkan ya, memilih pemimpin di samping Tolut namanya Dawud. Akhirnya diangkat jadi nabi. Wa kana fi askari Toluta, wa kana yang berada fi askari dalam tentara Toluta Tolut. Jaluta Jalut. Wa atahu, kemudian diberi Dawuda, yaitu Dawud. Allahu, oleh Allah. Al-mulka, kerajaan. Fi Bani Israila, di kalangan Bani Israel. Wal hikmata, dan hikmah. Wan nubuwata, dan kenabian. Ba'da mauti Syamwilin, setelah kematian Samuel.
Wa Toluta dan Tolut, ya, Nabi Samuel mati, Tolut mati, Daud diangkat jadi raja. Walam yajtami'an, walam yajtami'an tidak pernah dijabat rangkap li ahadin seorang pun qoblahu sebelumnya. Jadi dulu itu kalau raja ya raja, nabi ya nabi, tapi Nabi Daud itu nabi ya raja, menjabat rangkap ya sebagai raja, sebagai nabi. Wa 'allamahu dan diajarkan kepadanya mimma apa-apa yasha'u yang dikehendaki, kasun'atid duru'i, kasun'ati seperti membuat, ad-duru'i baju besi, ya. Mulai diajari Allah cara membuat baju besi. Wamantiki toiri, wamantiki dan bahasa at-toiri burung. Jadi ngirim burung untuk mengirim surat, ya dulu itu mengawasi bahasa burung. Walaulah seandainya tidak, dafa'u menolak kekejaman, siapa Allahu Allah, annasa manusia, ba'dhum sebagian mereka, ba'dhum badalun, ya badalu menjadi badal, ba'din yaitu kalimat ba'din, minan nasi diantara manusia. Bibadin dengan sebagian lain, la fasadatil ardu, la fasadati tentu akan merusak, al ardu bumi ini, bighalabatil musyrikina dengan kemenangan orang-orang musyrik, wa qatlil muslimina dan terbunuhnya al muslimina orang-orang muslim, wa takhribil masajidi, wa takhribi dan menghancurkan al masajidi masjid-masjid, walakinnallaha tetapi Allah dzu fadlin memiliki karunia, alal alamina terhadap seluruh semesta,
Fadafa'a, maka Allah menolak ba'dhum biba'din, sebagian yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita belajar dari kisahnya Talut dan Jalut, ya. Sekarang memang nggak ada pasukan seperti itu, tapi masing-masing sekarang juga punya pasukan, grup-grup sendiri, ya. Sekarang kalau kita bicara pasukan perusahaan itu kan punya sales sendiri, punya manajer sendiri. Daerah ini yang menguasai manajernya ini. Wah, spreading itu bawa motor enek rengkeknya kanan kiri, ya, sales spreading itu keliling kemana-mana. Itu pasukan, ya sama dengan pasukan Talut dan Jalut. Terus ada marketingnya sendiri yang ngecek toko. Itu ibu butuh apa, ini apa, salesnya tinggal kirim, yang nagih ada sendiri. Nah kalau orang kita ya ngirim dewe, nagih dewe, sembarang dewe, boyoke bengkong. Dan sebenarnya pinter mana itu antara Jalut sama Talut? Untungnya Talut diberi pertolongan oleh Allah, dimunculkan anak hebat namanya Daud. Enggak ya habis di kalangan Bani Israel. Mereka karena apa? Punya ilmu tapi nggak punya hikmah, pointer tapi hatinya nggak peka. Oh bahwa ini membahayakan. Apa bedanya dengan anak-anak kita sekarang? Main game terus-terusan, pointer game pinter gini, akhirnya kan hikmahnya nggak ada. Bahwa dia sekarang dirusak oleh Jalut dari sisi otaknya, peradabannya, ya kan. Pendidikan mulai dimasuki, orang tua yang terlalu banyak memotivasi anaknya, gininya mengarahkan anak belajar ini katanya orang tua tidak demokratis. Ya wis, kemasukan otak-otaknya Jalut. Ya kalau kita orang Islam mengikuti Nabi, orang tua harus dipatuhi, birrul walidain. Ya. Sekarang umat Islam sendiri tidak percaya sama kiainya, lebih percaya sama psikolog. Ya, dulu anaknya mau sekolah itu sowan dulu ke kiainya, Mbak Yai, putra saya ini mau sekolah sebaiknya kemana gitu. Terus Mbah Yainya ngomong, anakmu kayaknya bakatnya ini. Oh kalau bakatnya ini kirim Lirboyo. Oh kalau anakmu bakatnya ini kirim ke Gontor. Kalau bakatnya ini kirim ke sana Sumbersari. Mbah Yai dulu kan begitu. Saya ngirim mana guys di korok, kirim no kono. Oh anaknya mulai melaku. Bingungnya kalau setelah terjadi, lah ini cerminan. Ya. Sekarang ke para profesional seperti itu dimonetisasi pun nggak masalah bayar, tapi lenang Mbah Yai konsultasi gelem nggak bayar jam-jaman kayak ke psikolog kan ira gelem. Nah, jadi inilah peradaban kita pun akhirnya akan rusak. Anak-anak kita sudah kecanduan game, kecanduan ini, lama-lama ya peradabannya dihancurkan melalui teknologi. Sekarang AI sudah lebih cepat dari kiai. Tanya apa aja di situ langsung dijawab. Pokoknya download punya paketan, nggak perlu bawa gula, kopi, chat langsung dijawab lebih cepat. Nah nanti ini bukan apa-apa, bukan tentang masa depan, hari ini sudah terjadi. Ya terus apa artinya nanti santri baca kitab kuning yang banyak kayak saya jejer-jejer, tako AI langsung metu. Buat apa nanti ngaji tafsir ini?
angel-angel. Klik AI tanya tentang tafsir Tobari, tafsir Jalalain, ayat ini apa? Dia jawab langsung. Mau pakai tulisan oke, pakai suara juga oke. Dan tak kok Mbah Ustad, sisi tak buka kitabku ya, suwen ngenteni. Dan bisa ditanya 1 kali 24 jam tanpa tersinggung. Jawabannya pasti tidak berdasarkan nafsu dia, karena nggak punya nafsu. Jawabannya lebih jujur. Nah, kalau manusia yang datang nggak pakai plek, jawab titik-titik aja, yang pleknya jawabannya panjang. Wong donga lek nanggone acarane wong mlarate diluk, lek acarane wong sugih amplope tebel, doa panjang, semua doa dimasukkan. Nah, ini fakta. Peradaban kita sudah tergeser sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama buat apa menghafal Quran? Tinggal klik aja AI sudah mau ayat berapa masuk ya. Itu saya punya aplikasi itu. Ya langsung klik masuk. Mau suaranya Syekh Sudesi, suaranya ini ada. Yang laku kan imam-imam Masjidil Haram, bukan imam lokal. Nanti buat apa menghafal? Teknologi sudah canggih. Nah, ya kan? Buat apa menghafal hadis? Tinggal klik aja semua hadis punya. Saya itu punya e-book itu hampir 120.000 buku. Mulai semua tafsir ada, hadis semua ada. Mulai hadisnya Ahlu Sunnah ada, hadisnya Syiah juga ada. Nah, timbang tanya nanti yang ini Ahlu Sunnah, terus ini Syiah konflik. Kon sobo kiai Syiah yo, aku mau lagi saya jawab. Ya sekarang nggak perlu gitu. Alah, tanya versi Ahlu Sunnah apa, red. Gini aja lah gampangnya. Tanya Isra Mi'raj versi Sunni Ahlu Sunnah. Dia menjelaskan rujukan kitabnya terus Isra Mi'raj versi Syiah, rujukannya kitabnya ini. Gimana? Nanti daripada sowan ke kiai Syiah kita dibenci sama Sunni, kita sowan ke kiai Sunni dibenci Syiah, ya sudah ada aplikasi, buka aja. Jadi Isra Mi'raj sendiri itu versi Sunni ada sendiri, versi Syiah ada sendiri. Dengan yang paling banyak mendengarkan versinya Sunni toh, ya nanti Isra Mi'raj kita ngaji versi Syiah. Jadi ya agak berbeda sudut pandangnya versi Sunni dengan Syiah. Kita kalau nggak lebih pandai dari AI akan musnah ini kita. Kekuatan Islam yang tidak bisa dimusnahkan hanya modal besar 3. Pertama itu karena kita punya sanadnya ke Kanjeng Nabi. Ya, yang dimasukkan ke AI itu tidak menyebutkan sanad, itu menyebutkan keilmuan saja. Nah, sanad itu ada sanad ruhani juga yang tidak bisa dimiliki oleh AI karena AI bukan manusia. Yang ketiga, kita punya sanad yang nyambung ke Ahlul Bait, ya kan? Nah, jadi sanad pertama musalsal kepada Nabi, sambung kepada Nabi. Melalui siapa? Bisa melalui jalur periwayatan para sahabat, ya para Ahlul Bait. Kemudian ada sanad ruhani. Inilah yang dari dulu orang Yahudi, orang Bani Israel ingin menguasai tentang ruhani, tapi ternyata Allah tidak mengizinkan selain orang yang beriman kepada Allah. Kalau diizinkan mereka sudah bisa mempelajari ruhani tentang jiwa, ya. Terus tradisinya, untung kita masih punya tradisi yang sambung menyambung. Apakah kalau bertanya di AI melalui proses ijazah? Kan ya enggak. Itu dulu bagaimana ininya kan ya enggak. Pokoknya semua indikatornya dimasukkan sudah jadi. Nah ini kita, makanya kalau ingin tidak punah agama kita, carilah Islam yang bersanad sampai kepada Nabi, tradisinya mengikuti tradisi Nabi dan para sahabat dan Ahlul Bait. Kemudian sambung ruhaninya melalui guru mursyid.
S3 itu kalau nggak pengen kalah sama AI. Tapi nanti lama-lama ya seperti yang pernah sudah terjadi dari abad ke abad. Apakah ini belum pernah terjadi di zaman dulu? Sudah. Setelah Nabi wafat, umat Islam itu kan dihadapkan oleh ilmu yang namanya filsafat dari Yunani, sains dari Persia. Ya, dihantam dua ini ternyata tidak hancur karena Allah memiliki ulama yang sangat banyak dan ulama yang kredibel. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, ulama kita masih kredibel seperti ulama yang dulu apa enggak? Oke, jadi ini kisah dari zaman Tolut, Jalut sampai zaman kita. Para nabi setelah nabinya wafat berubahlah ajarannya. Ya alhamdulillah agama Islam setelah Nabi Muhammad tidak berubah ajarannya tapi pecah ajarannya. Nanti lama-lama jadi 73. Semua masuk neraka kecuali satu. Yang masuk siapa? Ahlussunnah? Bukan. Kata Nabi, ma'ana fihi wa ashabihi, yang di dalamnya ada aku dan sahabatku. Lalu kalau kita ikut Ahlussunnah tapi yang diambil pelajarannya tidak ada Nabi dan sahabatnya. Oke. Jadi itu standarnya kalau kita ingin beragama Islam tidak punah. Oh dulu jam segini ini di musola masjid kan ada banyak anak kecil itu nunggu masjid kan, tempat bermainnya di masjid. Sekarang nggak ada, sepi. Sing adzan qomat ya kuwi, sing imami ya kuwi. Okay. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan. Nah ini pelajaran dari Jalut sama Tolut. Ya ini ternyata terjadi terus berulang-ulang sampai hari ini. Ya wujudnya saja yang berbeda-beda. Ya. Jadi kalau dulu membunuh orang pakai senjata, sekarang membunuh tidak harus pakai senjata, pakai teknologi, merusak sistem di pasar, ya membunuh. Lama-lama orang lain usahanya bangkrut, ya nggak bisa makan, banyak utang, mati. Kan begitu. Kalau orang Jawa dulu marketingnya yang penting moro nang bae setiap Jumat Legi tutup, kembali besok buka rame lagi. Pilih mana? Daripada marketing seperti Tolut, Jalut itu pasang baliho yang besar, produk ini terus mallnya bagus. Nah, terus anak buahnya Tolut seneng nongkrongnya di mall yang bagus, mereknya kafe, lek mereknya warung gak patek rame. Terus ono logo nih, logo-logo Amerika dia bangga, McD. Dia membayangkan kalau saya nggak bisa ke Amerika untuk marung, cukup ke Kediri aja, ke Sri Ratu atau ke Kediri Town Square, makan di sana KFC, ada yang namanya McD, kan seperti makan di Amerika kan seperti itu. Emang kan warungnya Nana nggak diupload, makan di gitu itu diupload di medsos, menjadi kebanggaan. Kan tetap nasionalisme kita tidak ada. Makanya dijajah bangsa lain itu dari zaman dulu. Bangsa-bangsa di dunia kalau sudah kehilangan nasionalismenya pasti dijajah oleh bangsa lain. Tapi kalau satu bangsa kok nasionalismenya tinggi, dituduh tidak toleran, ya kan? Terus dituduh tidak toleran gitu, bingung. Nah, toleransinya nggak ada. Kalau kita ya tetap aja berdiri pada pendirian kita, mengikuti Nabi dan para sahabatnya, karena yang masuk surga ma'ana fihi wa ashabi, di mana di situ ada aku dan sahabatku. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari membawa manfaat barokah fid dunya wa dunya hatal akhirah.
Besok tanggal 17 kan kita ada, itu kan bertepatan dengan Isra Mi'raj. Ya. Kalau mau ikut semaan Quran, khotmil Quran itu kan saya mulai Jumat seperti biasa, terus sampai Sabtu, terus sore begini kan baru khatam. Ya kalau ibu-ibu sama bapak-bapak yang lain pengen ikut membaca Quran ya silahkan. Kalau pagi nggak bisa kan siang juga bisa. Kalau yang Jumatnya biar dibuka oleh jamaah yang ada di sini, nanti sisanya mau gabung baca Quran di hari Sabtu mulai pagi ya sampai jam 3 insya Allah sudah khatam. Nah kita nanti malamnya itu kita mau membaca manakib setelah maghrib. Nah setelah itu kita ngaji kitab Dardir tentang Isra Mi'raj, kemudian sholat. Ya nanti tinggal teknisnya aja. Kalau kekenyangan ya ngaji dulu, kalau nggak kenyang berarti ya sholat dulu. Ya. Sholat najat, kemudian sholat syukur, terus sholat tasbih. Oke, mari kita berdoa kepada Allah, kita memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, semoga diridhoi Allah dan mendapat syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin wa ya ghaliban ghaira maghlubin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya surikhal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghizin innaka ta'lamu ma kana ta'lamu khalana wa alayka syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.